Persepsi adalah biang masalah. Percayakah Anda bahwa dalam pelajaran Millionaire Mindset, persepsi merupakan hal nomor satu yang wajib dirubuhkan? Karena disampaikan di sesi awal, inilah pelajaran yang paling banyak menghasilkan resistensi atau perlawanan dari banyak peserta, termasuk saya. Contoh persepsi beberapa orang yang berkomentar seperti ini. Zaman sekarang banyak perempuan matre, lihat lelaki hanya dari ukuran materinya. Dalam Millionaire Mindset, persepsi bukan seperti itu, tapi seperti ini. Hanya lelaki yang kere yang bilang bahwa semua perempuan matre. Anda lihat bedanya kan? Persepsi ini bisa membuat Anda tertohok-tohok, tetapi hati kecil sebenarnya mengiyakan juga. Atau contoh lain persepsi seperti ini. Belagu banget sih ini orang, pakai motor Harley, suaranya menggelegar berisik, gayanya sombong. Sering kita mendengar komentar orang seperti itu, bukan? Akan tetapi sebenarnya pernyataan tersebut merupakan antitesa atau lawan dari sisi konsius pikiran yang menyatakan saya tidak mampu beli motor Harley. Karena itu sebagai pelampiasan keluarlah omongan negatif yang mengutarakan persepsi dari sisi buruknya. Di awal-awal sesi semua diacak-acak begini. Ya, otak kita rasanya seperti dibolak-balik. Ini merupakan suatu hal yang membuat tidak nyaman, tetapi dalam pikiran hati kecil kita rasanya seperti ada yang nyeletuk. Iya juga sih, karena sudah ada kesepakatan di antara sesama peserta dan fasilitator yang mengajarkan bahwa mereka akan menggunakan bahasa langsung. Mau tidak mau persepsi tersinggung. Harga diri, gengsi, atau ilmu, atau apapun yang dipegang sebagai kebenaran versi diri peserta harus ditanggalkan, harus ditinggalkan. Sama seperti sahabat yang mendengar atau menonton video ini. Anda harus berani meninggalkan apapun yang Anda pegang saat ini demi pelajaran baru yang akan kita dapat bersama video ini. Pasalnya, membawa persepsi lama akan membuat Anda menjadi seperti Anda sekarang. Jadi, di dalam video ini, kalimat dan kata-kata direct akan menjadi senjata percepatan pembelajaran. Contohnya ketika saya dijadikan subjek tanya jawab, Mr. Mardigu, what do you think about Bentley or Rolls Royce? Quick answer, no thinking please. Saya jawab, mobil mewah, mobil mahal, mobil orang kaya, mobil buat pamer. Good, that is snap answer, very straightforward, and it shows that you are having a poverty conscious, katanya. Dia mengatakan bahwa saya memiliki kesadaran miskin, poverty conscious. Iya, dia bilang itu membuktikan bahwa saya memiliki kesadaran miskin. Sekali lagi, kemudian dia melanjutkan, kamu berjarak dengan kekayaan, karena itu kamu kerja sekuat tenaga, tapi pola pikir kamu miskin akan membawa kembali kamu ke dunia miskin. Saya terkejut dengan penjabarannya, tapi karena sejak awal sudah disepakati untuk tidak boleh tersinggung dan harus siap jika persepsi kita dirubuhkan, kata-kata tersebut pun rasanya nancep langsung ke akar pikiran bawah sadar saya. Bruce, how about you? Si fasilitator Geoff bertanya kepada peserta dari Filipina yang botak, skinhead. Dijawab cepat oleh Bruce, that's my car. Kontan seisi kelas tergelak. That's what you call prosperity conscious. Tukas si Geoff. Ya, Geoff langsung berkata bahwa itu adalah kesadaran kemakmuran. Kalimat itu membawa saya melamun. Teringat kembali suatu masa ketika saya sedang berdialog dengan Ketut Mas Agung, anak ketiga dari keluarga Mas Agung, pendiri toko Gunung Agung, toko Wali Songo, pemilik Pullman Hotel, gedung Wisma Nusantara, dan banyak hotel lagi. Saya mengenal Ketut Mas Agung lebih dari 25 tahun, bahkan sampai saat ini kami masih seminggu sekali bertemu dan masuk dalam WA group bersama. Suatu hari saya bertanya kepada sahabat saya ini, bro, bagaimana asal muasal keluarga Mas Agung membangun bisnis yang berkelimpahan hingga makmur seperti sekarang? Awalnya apa yang almarhum Bapak Mas Agung lakukan? Singkat cerita, beliau mengisahkan bagaimana bapaknya dulu sebagai pegawai bagian sales yang gigih, setiap hari berjualan buku. Namun di hati kecilnya ia selalu berkata bahwa bekerja seperti itu artinya membangun kerajaan orang lain, dan ini ada batasnya. Pemikiran itu pun memenuhi isi kepalanya setiap saat. Dia ingin membuka usahanya sendiri, membangun kerajaannya sendiri. Kemudian ada satu rumah di Jalan Kuitang nomor 10 yang setiap hari selalu ia lewati. Dia selalu menghayal andai dia bisa memiliki rumah itu, kemudian menjadikan tempat untuk memulai usahanya. Rumah itu dimiliki sepasang suami istri warga negara Belanda, dan suatu hari mereka sekeluarga harus meninggalkan Indonesia karena sejak perjanjian Linggarjati ditandatangani, Belanda harus angkat kaki dari Indonesia. Akhirnya keluarga pemilik rumah di Jalan Kuitang pun memasang iklan di koran dengan harga yang sangat murah, akan tetapi tidak ada peminat. Kemudian mereka memasang informasi di depan rumah dengan harga yang lebih murah lagi, juga tidak ada yang peminat. Sampai suatu hari sang istri berkata kepada suaminya, sayang sekali kita meninggalkan aset di negeri orang seperti ini. Bagaimana kalau kita tawarkan
tawarkan kepada orang yang lewat. Saya perhatikan ada seorang anak muda berwajah oriental setiap hari lewat, dan dari raut mukanya sepertinya dia orang yang berdedikasi, rajin kerja, pandai, siapa tahu dia berminat, Pak. Anak muda yang dimaksud istrinya tak lain adalah Mas Agung. Maka suatu hari ketika Mas Agung lewat, dipanggil dia dan ditawarkan rumah tersebut. Tentu saja tawaran tersebut disambut antusias oleh Mas Agung. Sayangnya, begitu disebut harga, Mas Agung tidak sanggup. Padahal harga tersebut super murah dibanding penawaran via koran, bahkan harga yang ditempel di depan rumah tersebut. Tapi apa mau dikata, uang Bapak Mas Agung belum terkumpul sampai sebegitu. Akhirnya sang suami nawarkan solusi agar Mas Agung mencicil selama 5 tahun. Mas Agung pun menyetujui. Dia berusaha keras bekerja, menyicil kewajibannya yang dikirim langsung ke Belanda. Dan benar, 5 tahun kemudian dia lunasi rumah tersebut. Sahabat saya, Ketut Mas Agung menyimpulkan, begini Mardigu, misalnya dulu bapak saya tidak pernah menyatakan berkali-kali bahwa dia akan punya bisnis sendiri. Misalnya, dulu bapak tidak pernah membatin setiap lewat rumah tersebut bahwa dia ingin memulai bisnis dari sana. Ini rumah saya. Misalnya, dulu dia tidak mengulang-ulang mantra dalam dirinya. Ini rumah saya, ini kantor saya, ini kerajaan bisnis saya mulai dari sini. Pasti rumah itu dibeli orang lain, bukan ditawarkan kepada dia. Ketika dia berkata tidak mampu, pasti sepemilik rumah akan mencari pembeli yang mampu, bukan menawarkan solusi menyicil kepada dia. Iya, intinya adalah percaya sebelum terjadi, pasti akan terjadi. Dan hal ini rupanya diwariskan kepada ketiga anak-anak. Pada saat sesi tanya jawab dengan Geoff tentang persepsi prosperity conscious versus poverty conscious atau kesadaran kemakmuran melawan kesadaran miskin, saya pun nyambung dan saya memperoleh aha experience atau pengalaman yang membuat dalam hati saya berkomentar, aha, saya ngerti sekarang bahwa prosperity conscious itu harus ditanamkan jauh-jauh hari dan semuanya pasti terjadi. Melihat ke dalam diri. Coba kita merenung sebentar. Coba Anda melakukan hal yang biasa disebut dengan istilah inward looking atau melihat ke dalam diri. Bisakah Anda menceritakan bagaimana selama ini uang datang kepada Anda? Bisakah Anda mengenal pola uang datang ke Anda? Ada berapa cara uang datang ke Anda? Mungkin agar lebih cepat saya bantu dengan pertanyaan. Apakah uang Anda diperoleh dengan bekerja, atau diberi orang tua Anda, atau diberi oleh suami, atau diberi oleh pasangan hidup Anda, atau dari hasil usaha sendiri, atau dari dagang, atau dari gaji, atau dari meminta kepada orang lain? Apapun itu, sewaktu Anda melanjutkan video ini, mungkin ada di antara Anda yang sudah lelah dengan masalah keuangan, sudah capek dengan ketergantungan kepada orang lain, serta sudah tidak bisa lagi mencari cara untuk menutupi semua kewajiban yang terus meningkat setiap bulan, setiap harinya, setiap tahunnya. Dan mungkin Anda setuju bahwa Anda memilih untuk menyudahi masalah finansial ini. Anda memilih bertanggung jawab atas apa yang terjadi di depan Anda. Anda memilih untuk menyetop ketergantungan kepada orang lain. Anda memilih menjadi pribadi yang menang. Anda memilih untuk menjadi bagian dari solusi. Tidak ada yang namanya keunggulan. Yang ada hanyalah pengulangan. Misalnya, sekarang kita bayangkan, misalnya ya, ini hanya pelajaran untuk memberikan pemahaman terhadap persepsi Anda. Bayangkan ada seorang perempuan cantik berdiri di dekat halte, dekat jembatan Semanggi di Jalan Jenderal Sudirman. Waktu menunjukkan pukul 12 tengah malam. Perempuan cantik dengan tinggi semampai berkulit putih tersebut berpakaian rapi sesekali melihat jam di tangan kanannya. Ada beberapa orang berdiri bersamanya, tapi perempuan yang satu ini menarik perhatian karena kecantikannya. Kalau dilihat sekilas, usianya tak lebih 25 tahun. Make up-nya tipis, kecantikan alaminya terpancar. Anggaplah Anda sedang mengendarai mobil dan Anda berjalan perlahan di depan halte tersebut. Kira-kira apa yang terbesit pertama kali dalam pikiran Anda tentang perempuan cantik berdiri di sisi kiri jalan yang disoroti jelas oleh lampu merkuri dekat halte tersebut? Mungkin ada yang menebak, ini pasti cewek nakal sedang menjajakan diri.
Atau ada juga yang menyatakan begini, mungkin perempuan ini baru pulang kerja shift malam dari hotel di Bilangan sekitar situ. Pokoknya macam-macam, pasti ada yang positif, ada yang negatif. Keduanya bergantung kepada template kepala kita masing-masing. Lantas, bagaimana template di kepala seorang tercipta? Mengapa manusia satu dan lainnya berbeda? Karena perbedaan itulah output atau hasilnya berbeda-beda juga. Ada manusia yang sukses, ada yang biasa saja, ada yang gagal, dan ada lagi beragam hasil lainnya. Template jalannya pikiran atau mind map tercipta karena sesuatu yang berulang-ulang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Misalnya seseorang yang membaca koran lampu merah, atau dulu ada namanya pos kota, atau isi berita yang selalu negatif. Walaupun berita-berita tersebut merupakan fakta, tetapi kalau setiap hari dijejali dengan berita maksiat, kriminal, bisa dibayangkan seperti apa template orang yang kira-kira selama 5 tahun kalau dia baca dan yang diperoleh adalah hal-hal seperti itu. Di sisi lain, apa yang terjadi jika seseorang membaca koran, majalah bisnis, buku self-improvement selama 5 tahun? Template seperti apa yang dia miliki? Jika sekiranya kedua orang tersebut berjalan bersama dalam mobil, lalu melihat fenomena wanita cantik tadi, apakah Anda menebak apa isi kepala masing-masing kedua orang itu? Bagaimana? Inginkah mengubah dasar pemikiran Anda? Dalam memutar roda, selalu ada yang memberatkan, sama halnya dalam melakukan perubahan mindset ini. Maka, selain keyakinan-keyakinan lingkungan yang mempengaruhi, ada juga hal yang harus Anda jaga setelah melakukan perubahan. Jika ini tidak dijaga, Anda akan kembali lagi menjadi diri Anda yang lama. Sebagaimana Anda tahu, pandangan dan reaksi Anda terhadap kejadian dalam hidup ditentukan oleh dasar-dasar pemikiran Anda. Dasar pemikiran tersebut merupakan keyakinan-keyakinan, pendapat-pendapat, dan kesimpulan-kesimpulan yang Anda tarik sebagai masukan dari pengalaman Anda yang Anda terima sejak kecil. Hal-hal tersebut membentuk self-concept. Seberapa Anda yakin tentang diri Anda, inilah filosofi hidup Anda. Semakin kukuh dasar pemikiran tersebut, semakin yakin Anda dengan kebenarannya. Pada akhirnya, dasar inilah yang menjadi pengendali apapun yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, dan yang Anda rasakan. Jika Anda yakin Anda adalah orang yang penuh dengan talenta dan semangat, ramah, populer, sehat, serta memiliki kehidupan yang indah, dasar-dasar pemikiran ini yang akan membawa Anda kepada penetapan sasaran hidup. Jika Anda belum memiliki template dasar tersebut, lakukan perubahan dan pasang template dasar tersebut dalam diri Anda. Lakukan seperti yang pernah dan terus saya lakukan. Ingat, yang penting bukan apa yang terjadi kepada Anda di dalam kehidupan ini, tetapi bagaimana reaksi Anda. Juga bukan dari mana asal Anda, tapi kemana tujuan Anda dan bagaimana Anda mencapainya. Sesungguhnya tujuan Anda hanya dibatasi oleh keilmuan dan imajinasi Anda. Padahal sebenarnya imajinasi itu tak terbatas. Jadi tujuan Anda sesungguhnya menjadi tak terbatas pula. Inilah dasar pemikiran dan keyakinan yang Anda perlukan untuk menunjang potensi sukses Anda.